Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung dalam channel YouTube GSKI Rehoboth Surabaya. Kami berharap melalui channel YouTube ini kita semua dapat bertumbuh bersama dalam kebenaran. Misi kami adalah menjadi gereja yang berfungsi sebagai sekolah Alkitab yang mengajarkan kebenaran yang murni. Oleh sebab itu, kiranya semua konten yang ada di dalam channel ini dapat menuntun langkah-langkah hidup kita untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Untuk itu, jangan lupa mensubscribe channel YouTube kami dan tekan gambar loncengnya. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun berada, mari kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau datang di hadirat Tuhan, mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, buat kesempatan yang indah yang Kau berikan buat kami Bapa. Kami boleh hadir di tempat ini, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa, saat ini pimpin ibadah kami. Inilah hati kami Tuhan, perkenan hati kami, untuk kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Dia sungguh indah. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Mari bersama katakan, Dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Dia
yang mulia, bagi yang mulia. Mari bersama jemaat Tuhan, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Haleluya. Kaulah yang ku puja, Kaulah yang kami cinta, Kau Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara dalam hidup kami Tuhan, kami mau melakukan kehendak-Mu Bapa. Kami mau menyenangkan-Mu Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Mari katakan, lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenalkan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Apa kabar? Harapan saya, doa saya, kita semua dalam pelindungan penyertaan Tuhan. Saya percaya kita ada di hari ini semua anugerah Tuhan. Tentu kita akan menyiapkan hati kita pagi ini untuk bersekutu dengan Tuhan. Untuk itu kita duduk di tempat yang nyaman supaya kita bisa mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Dan saya percaya pagi ini akan menjadi pagi yang dipenuhi dengan segala berkat. Dan lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pagi ini, Tuhan memberkati. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, pagi ini kami menyiapkan hati kami, pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berkata-kata dan berbicaralah bagi setiap kami pagi ini Tuhan. Jadikan hamba-Mu juru bicara yang menyampaikan pesan Tuhan. Agar lewat kebenaran-Mu yang kami dengar pagi ini, kami diberkati. Roh Kudus selikan mata pengertian kami dan urapi hamba-Mu. Agar lewat pesan-Mu, nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Bapa, hamba bersyukur dan hamba berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, pagi ini saya percaya ada pesan khusus yang Tuhan sampaikan bagi kita lewat kebenaran firman-Nya. Kita belajar bahwa hari-hari ini banyak gereja baik secara terang-terangan maupun secara tertutup mengajarkan bahwa bangsa Israel menjadi pola pengajaran mereka. Kalau kita melihat hari-hari ini di gereja-gereja dari berbagai denominasi, dari berbagai sinode yang berbeda, pengajaran mereka itu baik secara terbuka maupun secara tertutup. Selalu bangsa Israel ini menjadi titik pola pengajaran mereka. Memang harus kita akui Bapak Ibu bahwa dari bangsa Israel inilah kita belajar banyak hal tentang perjalanan hidup mereka yang menjadi inspirasi dalam kehidupan kita. Namun harus kita ingat pola pengajaran mereka bukanlah epicentrum dari Injil yang benar. Perlu saya garis bawahi sekali lagi, namun pola pengajaran dari bangsa Israel ini bukanlah epicentrum dari Injil yang benar. Epicentrum pengajaran bangsa Israel itu kalau kita lihat dari perjanjian lama, orientasinya itu adalah berkat-berkat jasmani atau yang kita kenal sebagai Kanaan duniawi yang berlimpah susu dan madu. Tentu pada zaman itu Tuhan menjanjikan berkat bagi bangsa Israel yang mentaati hukum-hukumnya. Kalau mereka taat kepada Elohim Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, maka mereka diberkati. Itu janji Tuhan bagi bangsa Israel. Dan Tuhan mengenapi janji itu kepada mereka. Tetapi ketika bangsa ini berpaling kepada Allah, melakukan kejahatan, kekejian, bahkan memalingkan mereka dari Allah yang benar, maka tidak segan-segan Allah memukul mereka, bahkan menewaskan mereka. Ini konsekuensi dari bangsa Israel. Ada juga pengajaran, kalau pengajaran itu berkisar kepada bangsa Israel, ini merupakan egosentris yang menganggap
bahwa bangsa Israel itu lebih unggul dibanding bangsa-bangsa lain. Bangsa Israel itu dianggap bangsa yang khusus. Dianggap sebagai bangsa yang istimewa. Bahkan Allah sendiri yang memilih mereka menjadi umat pilihannya. Itu adalah kedaulatan Allah sendiri. Dan kita pun tidak bisa menggugat mengapa Allah lebih memilih bangsa Israel dibanding bangsa-bangsa lain pada waktu itu. Ini merupakan kedaulatan Allah yang tidak bisa kita ganggu gugat. Tetapi harus kita ingat bahwa bangsa Israel sekalipun mereka umat pilihan Allah, tapi tidak sedikit di antara mereka ketika berpaling kepada Allah, Allah memukul mereka. Bahkan Allah membinasakan mereka. Bahkan ketika mereka tidak taat kepada Allah, mereka dijadikan bangsa budak di Mesir selama 430 tahun. Bapak Ibu yang terkasih dengan Tuhan, pagi ini kita sungguh-sungguh mau belajar. Beda dengan kita yang hidup di zaman perjanjian baru. Tentu orientasi kita bukan lagi kepada berkat-berkat jasmani atau kanaan duniawi. Tetapi orientasi kita adalah perubahan karakter kita. Dari manusia yang berdosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Sehingga kita bisa sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang suatu hari kita akan mewarisi negeri yang Tuhan janjikan. Yaitu negeri di mana Dia rancang, Dia bangun. Yaitu yang kita sebut sebagai Kanaan surgawi. Atau langit baru dan bumi yang baru. Tentu pola pengajaran bangsa Israel ini hanya berkisar kepada seremonial. Liturgi ketika mereka beribadah kepada Allah, tata cara mereka beribadah, melakukan hukum-hukum Allah, yaitu dasatita 10 perintah Allah yang Tuhan berikan kepada Musa pada waktu itu. Pola pengajaran bangsa Israel ini juga peran dari tokoh-tokoh. Yang bisa menghadap Tuhan itu hanya kaum imam. Sementara jemaat Tuhan atau umat Allah tidak bisa masuk ke bait Allah. Mereka hanya ada di pelataran. Mereka tidak boleh masuk ke ruang kudus. Apalagi masuk ke ruang yang maha kudus. Yang boleh masuk ke ruang maha kudus hanya imam. Itu pun 1 tahun sekali. Di mana mereka melakukan ibadah untuk menghadap Allah dan mempersembahkan korban kepada Allah. Yang kita kenal dengan tabernakel. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, pola pengajaran bangsa Israel itu satu seremonial, yaitu liturgi-liturgi, syariat yang harus mereka lakukan. Yang kedua, mereka melakukan hukum-hukum sesuai mujinya. Yang ketiga adalah peran dari tokoh-tokoh. Kita sekarang hidup di tengah dunia, di mana manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tentu manusia yang jatuh ke dalam dosa ini bukan menjadi manusia rusak sama sekali. Namun manusia masih memiliki moral yang baik. Pola ajaran bangsa Yahudi sangat cocok dengan keberagamaan. Sangat cocok dengan keberagamaan. Sedangkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus hendak membawa pemahaman yang baru bahwa pola pengajaran yang benar itu
bukan lagi seperti menyembah Allah itu di gunung ini. Namun menyembah Allah itu menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Tadinya tata cara bangsa Israel dalam beribadah kepada Allah itu di bait Allah. Di bait Allah yang didirikan oleh Raja Salomo. Mereka beribadah kepada Allah, menyembah Allah, dan mereka mempersembahkan korban kepada Allah ada di bait Allah. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus hendak membawa perubahan. Bahwa menyembah Allah itu bukan lagi di bait Allah itu sendiri. Tetapi menyembah Allah itu di segala tempat. Segala lapisan. Sebab Allah itu hidup dan tidak ada wilayah di mana Allah tidak ada. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan menyembah Allah itu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ini tidak terikat lagi dengan liturgi. Tidak terikat lagi dengan hukum-hukum. Tidak terikat lagi dengan peran dari tokoh-tokoh. Semua kita memiliki peluang yang sama untuk menghadap Allah. Kita bisa bersekutu dengan Allah dimanapun dan kapanpun. Ini merupakan keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kita. Ayo Bapak Ibu, kita sekarang memiliki kesempatan untuk menghadap Allah. Kalau dulu pada zaman perjanjian lama, sebelum darah Yesus ditumpahkan, sebelum Kristus datang ke dalam dunia ini dan mempersembahkan dirinya menjadi korban penebus dosa, maka yang bisa menghadap Allah hanya imam-imam. Tetapi dengan kedatangan Tuhan Yesus ini, pola pengajaran ini yang harus sungguh-sungguh kita hayati, bahwa kita memiliki peluang untuk bersekutu dengan Allah. Tidak lagi dibayangi dengan liturgi, dengan hukum-hukum, dengan peran tokoh-tokoh. Harus ada pendeta yang mendoakan kita, sehingga jemaat tidak bisa menghadap Allah tanpa pendeta. Ini namanya penghinaan. Semua kita itu istimewa. Sebab setiap orang percaya yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka telah dimateraikan oleh Roh Kudus. Ketika kita dimateraikan oleh Roh Kudus, maka kita menjadi milik Allah. Kita menjadi milik Allah sehingga kita bisa mempersembahkan seluruh hidup kita untuk kemuliaan Allah. Dan kita bisa membangun dialog dengan Tuhan. Di dalam doa-doa kita, bukan hanya pada saat kita ada di rumah, atau di bukit doa, atau di ruang doa, tetapi di segala tempat kita bisa menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Ini sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Dan saya mengajak Bapak Ibu, ayo kita hayati ini. Keberadaan Allah itu dimanapun dan kapanpun kita bisa bersekutu dengan Dia. Sehingga kalau kita memahami ini, epicentrum Injil itu adalah berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi epicentrum kebenaran atau Injil itu bukan lagi berpusat kepada liturgi, bukan lagi kepada pengajaran bangsa Israel, tetapi berpusat kepada Kristus. Sehingga muara hidup kita bukan lagi kepada perkara dunia. Tujuan hidup kita lagi bukan lagi kanaan duniawi, berkat-berkat jasmani. Tetapi bagaimana kita menggelar hidup ini
seperti yang Tuhan Yesus jalani 2000 tahun yang lalu. Alkitab sendiri mencatat dalam Yohanes 17 bahwa kita bukan berasal dari dunia. Dan dunia ini bukan rumah kita. Namun orientasi kita hari ini hanya LB3. Langit baru dan bumi yang baru. Dan pusat dari kehidupan kita adalah Kristus, bukan yang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita jujur, kita melihat kekristenan hari ini, apalagi pada abad-abad pertengahan, kita melihat bagaimana di Eropa yang menjadi sending Injil itu sendiri, sekarang ambruk bahkan hancur dan banyak gereja sudah berubah fungsinya. Di sini kita melihat kekristenan mengalami kemerosotan. Menghadapi arus dunia yang begitu kuat. Manusia menjadi materialistis, mencintai dirinya sendiri dan membelakangi Allah. Tetapi hari ini ketika kita mendengar kebenaran ini, kita mau menghidupkan Injil itu sendiri di dalam diri kita. Kita mau menghidupkan Kristus 2000 tahun yang lalu di dalam diri kita. Sebagaimana dia hidup, kita maupun hidup. Kita mau menjalani hidup seperti dia hidup. Ini anugerah, ini kabar baik. Sehingga kita mengalami perjumpa dengan Tuhan setiap saat dan setiap hari. Sehingga orang melihat kita, dia melihat Kristus di dalam diri kita. Dan kita pun mengikuti jejaknya. Yaitu majikan agung kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam awal-awal pelayanan Tuhan Yesus. Banyak orang berbondong-bondong mengikut Tuhan. Banyak orang mengikut Tuhan dengan berbagai motif. Ada yang ingin karena makan. Ada yang karena ingin menjadi terkemuka. Ada yang ingin mencari keuntungan. Dan seterusnya. Tetapi ada satu pesan Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Padahal Tuhan sendiri ini pencipta langit dan bumi. Dengan segala isinya milik dia. Tetapi dia menunjukkan bahwa serigala mempunyai liang, burung punya sarang, tetapi dia sendiri tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuhan merasa tidak bermilik. Sebab hatinya tidak tertampar dengan dunia dengan segala keindahannya. Tetapi hati Kristus hanya tertambat kepada rencana Bapa. Dia ingin membawa orang-orang percaya yang hidup pada waktu itu, pada zaman itu, sampai kita zaman sekarang kita mau dibawa ke negeri di mana Tuhan ada, kita berada. Ayo Bapak Ibu, orientasi berpikir kita lagi bukan kepada dunia dengan segala kesenangannya. Tetapi hati kita harus tertambat kepada Tuhan sebagai pemilik dari kerajaan surga. Itulah yang harus menjadi muara di dalam perjalanan kerohanian kita. Perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Kita rela meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Demi mengikut dia. Demi mengikut jejaknya. Ini adalah kehormatan Bapak Ibu.
Makanya Tuhan Yesus juga berkata, juallah milikmu dan berikanlah kepada orang miskin. Mengikut Tuhan itu harganya mahal. Bahkan sangat mahal. Tidak ada sesuatu yang kita tidak pertaruhkan untuk mengikut Dia. Kita belajar mempertaruhkan segenap hidup kita hanya untuk memenuhi rencana Allah. Kita ingin melepaskan apapun yang Tuhan inginkan untuk kita lepaskan, sama seperti Dia ketika Dia di dalam kemuliaannya menjadi anak manusia dan lahir melalui seorang perawan yang bernama Maria. Dia mengosongkan dirinya. Sekarang Bapak Ibu, kalau kita mau mengikut Tuhan, kita belajar melepaskan segala sesuatu. Inilah syarat yang mutlak yang harus kita kenakan kalau kita mau mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Kalau model seperti ini mengikut Yesus, adakah orang mau mengikutnya? Mari kita pertanyakan diri kita. Mari kita pertanyakan diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh mau mengikut Yesus atau tidak? Apakah kita sungguh-sungguh mau meneladani kehidupannya atau tidak? Walaupun harga untuk mengiring Tuhan itu begitu berat, tapi kita melihat kedua belah rasul itu mengikut jejak guru agungnya. Mereka mengorbankan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan. Dan di antara semua rasul-rasul Tuhan itu semuanya mengalami penderitaan. Ada yang dipancung kepalanya, ada yang diseret kuda dengan kuda hidup-hidup. Ada yang disalib terbalik seperti Petrus. Ada yang dijatuhkan dari bumbungan di mana ketika Yesus dicobai di padang gurun. Tapi mereka membuktikan kesetiaan pengiringan mereka kepada Allah. Memang berat Bapak Ibu. Mengikut Yesus itu tidak murah. Karena ketika Yesus disalib pun dia membayar harga pertaruhan itu dengan mahal. Dia mencucurkan darahnya demi kita. Agar kita jangan sampai binasa. Agar jangan sampai kita terhilang. Sekarang kita mau kembali kepada epicentrum pengajaran Injil yang benar. Yang orientasinya adalah Kristus. Bukan lagi kepada pola pengajaran dari bangsa Israel yang orientasinya masih duniawi. Masih Kanaan duniawi. Berkat-berkat jasmani. Ayo kita mau kembali kepada Injil yang benar. Tentu saya tidak anti kekayaan. Saya tidak anti kesuksesan. Justru kita harus berjuang menjadi orang yang sukses. Yang diberkati. Agar kita bisa mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Untuk mengawal pekerjaan Tuhan di dunia ini. Kalau kita melihat berapa banyak orang yang kaya. Bahkan orang yang kaya raya. Di luar Kristus pun banyak. Mereka tidak perlu Yesus. Mereka sukses, mereka diberkati. Tapi kalau kita sebagai orang percaya kita diberkati. Dengan berkat yang Tuhan percayakan. Kita mau persembahkan semuanya untuk kemuliaan Dia. Kita melihat pertaruhan yang begitu mahal. Begitu hebat. Yang dilakukan oleh guru agung kita Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kita melihat Sakius ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Walaupun dia badannya pendek, seorang kepala pemungut cukai. Dia cap sebagai orang yang berdosa. Tentu pekerjaan sebagai pemungut cukai ini adalah pekerjaan yang yang basah dalam istilah bisnis. Yang bisa menghasilkan cian, menghasilkan duit. Yang bisa menghasilkan hepeng yang banyak. Ini lahan yang basah yang banyak diincar oleh orang-orang. Tetapi ketika Sakius mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia membagikan separuh dari kekayaannya itu kepada orang yang miskin. Kita melihat luar biasa Sakius ini. Dia memberikan separuh kekayaannya kepada orang miskin. Bahkan di dalam, kalau ada orang yang dia peras, Sakius akan menggantinya 4 kali lipat. Bayangkan, untuk melihat hal ini kita bisa membuka di dalam Lukas pasal 19. Ayat yang ke-8. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, separuh dari milikku ini akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Tentu Sakius ini sudah menempuh harta yang melimpah. Dia menjadi orang yang sangat kaya raya. Punya posisi yang hebat, yang mantap. Dia sudah merasa nyaman secara manusiawi. Tetapi ada kekosongan dalam jiwanya. Kekosongan jiwa inilah yang menghantar dia untuk sungguh-sungguh melihat siapakah Yesus itu. Tentu Sakius ini banyak mendengar tentang Yesus. Dia sudah mendengar banyak orang mengikut Yesus. Berbondong-bondong. Yang mati disembuhkan. Yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan. Bahkan yang buta dicelikkan. Yang mati dibangkitkan. Dari berita ini Sakius melihat. Siapakah dia? Siapakah Yesus itu? Makanya ketika Yesus akan lewat di suatu tempat, karena Sakius ini badannya pendek, pencarian Tuhan kepada Tuhan itu tidak mengurangi semangatnya. Tentu ketika banyak orang sudah berbondong-bondong ribuan orang, tentu Sakius ini tidak bisa, apalagi badannya pendek. Bagaimana jumpa dengan Yesus? Tetapi lihat usaha pencariannya. Dia naik ke atas pohon. Dia naik ke atas pohon dan Tuhan Yesus berkata, Sakius turun. Malam ini aku akan menginap di rumahmu. Waduh, kita melihat. Luar biasa. Sakius ini memanjat pohon ara untuk mengikut Yesus. Ayat kelima dikatakan ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat yang ke-6, Lukas 19 ayat 6. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat ke-7, tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tentu pengejar memungut cukai ini banyak musuhnya. Banyak orang diperas, dikorupsi dan seterusnya. Tetapi ketika Sakius mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia ingin mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh.
Dia mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, tidak dengan setengah-setengah. Dia mempertaruhkan seluruh hidupnya. Dia menyadari keadaannya sebagai manusia yang berdosa, yang membutuhkan lawatan Allah, yang membutuhkan kasih Allah, yang membutuhkan pengampunan Allah. Dan pencarian Sakius ini tidak sia-sia. Dan Tuhan berkata, Sakius, turunlah. Hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Dan Sakius menyambut Yesus dengan sukacita. Tapi tidak berhenti sekedar menyambut Yesus. Tetapi ada respon dari Sakius. Dalam ayat yang ke-8. Dia berkata, setengah dari milikku, ku berikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang ku peras dari seseorang, ku kembalikan 4 kali lipat. Inilah respon Sakius. Dia bisa menjadi miskin loh. Bayangkan. Tetapi dia mau mengiring Tuhan. Karena dia anggap yang lebih istimewa dalam hidupnya bukanlah kekayaan yang dia miliki, tetapi perjumpaan dengan Tuhan itulah yang memberi warna dalam hidupnya, dan Tuhan menjadi harta yang tidak ternilai di dalam kehidupan Sakius. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau belajar dari Sakius. Kita lihat, kita mau belajar dari Sakius. Kalau hari-hari ini juga di zaman perjanjian baru banyak orang mengikut Yesus. Itu karena roti, bukan karena melihat tanda. Tanda itu menunjukkan bahwa Yesus itu berasal dari Allah. Banyak orang mengikut Yesus karena roti, karena perut. Seperti yang Rasul Paulus katakan, banyak orang mengikut Yesus itu karena perut. Seperti yang Rasul Paulus katakan, banyak orang menjadi seturu salib Kristus. Kesudahan mereka itu adalah kebinasaan. Tuhan mereka itu adalah perut mereka. Ini juga terjadi bagi gereja kita hari ini. Banyak orang mengikut Yesus dengan motif bagaimana memperbaiki nasib. Orientasinya itu diberkati dan seterusnya. Tentu hal ini tidak salah, tapi kalau tujuannya mengikut Yesus karena hal-hal demikian, maka boleh saya katakan kurang tepat. Justru ajaran kita itu harus berpusat kepada Kristus, bukan kepada yang lain. Inilah yang harus kita lakukan sebagai umat pilihan, sebagai orang percaya di akhir zaman ini. Kita mau menteladani kehidupan Yesus seperti yang dia lakukan 2000 tahun yang lalu. Biar melalui apa yang kita dengar, yang kita pelajari pada kesempatan pagi ini lewat kebenaran ini, kita diberkati. Terima kasih. Saya percaya kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pagi ini sungguh menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Mari kita tundukkan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan telah berbicara bagi kami semua lewat kebenaran-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami mau mengikut Engkau. Sekalipun pertaruhannya ini sangat mahal, tapi kami belajar untuk mentaati Engkau. Kami mohon anugerah-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu memimpin kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang dapat memperagakan hidup sebagaimana yang Engkau jalani 2000 tahun yang lalu. Kami mau kembali kepada Injil yang benar, di mana yang Engkau ajarkan 2000 tahun yang lalu. Kau berkati seluruh jemaat-Mu yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati. Mereka yang akan mengembalikan bagi pekerjaan-Mu Tuhan, Tuhan berkati. Tuhan berkati apa yang mereka persembahkan untuk pekerjaan-Mu. Kau berkati rumah tangga, usaha pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih.
Mari kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita akan memasuki prosesi perjamuan kudus. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, saya mengajak kita bangkit berdiri. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, saya mengajak jemaat Tuhan kita berdoa. Bapa di sorga, kembali pagi ini, kuduskan layakkan kami semua untuk menyambut tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau tumpahkan bagi kami, untuk pengampunan segala dosa-dosa kami. Sungguh kehormatan Tuhan, kami boleh mengambil bagian di dalam penderitaan-Mu, seperti yang hamba-Mu gulirkan, yaitu Paulus Tuhan. Ajar kami hidup seperti yang beliau jalani, terutama juga majikan agung kami Tuhan Yesus Kristus. Biar melalui tubuh dan darah-Mu yang kami terima, menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Silakan turunkan tangan Bapak Ibu yang terkasih. Kemudian kita ucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Bapak Ibu ikuti apa yang saya katakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk dan api neraka. Dan oleh korban Tuhan Yesus, aku memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus Kristus aku percaya dan menerima bahwa aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan dengan segenap hati dan jiwaku untuk selamanya. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan lagu ini. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi salibnya, 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 selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dengarkan pembacaan firman Tuhan. Mari jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita mengangkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita dan dengarkan apa yang saya bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Yesus Kristus mempercayai bahwa roti ini menuju kepada tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecahkan bagi kita? Mari makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita mengangkat cawan di atas kepala kita dengan tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Apakah Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Yesus Kristus percaya bahwa anggur ini menuju kepada darah Tuhan Yesus yang telah dicurahkan bagi pengampunan dosa-dosa kita semua? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita mengucap syukur buat korban Tuhan Yesus bagi kita semua. Saya memberikan waktu sejenak, mari Bapak Ibu berdoa masing-masing. Dimanapun engkau berada. Bapa, terima kasih buat segala pengorbanan yang kau berikan kepada kami. Semua anugerah, segala hormat. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyambut perjamuan kudus pagi ini. Sebelum kami mengakhiri pertemuan pagi ini, dan kami mau menerima berkat-Mu. Jemaat Tuhan, sekali lagi kita bangkit berdiri. Terimalah segala berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua, mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, membawa kita semua masuk dalam kemuliaannya. Mari kita yang diberkati, kita berkata amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.